segala sukacita damai sejahtera Tuhan yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pagi yang indah ini Tuhan, Kau telah bawa setiap kami Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Ini bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa. Ini semua karena anugerah yang telah Kau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau berkumpul dengan saudara seiman kami ya Bapa, untuk sama-sama mengungkapkan sukacita kami Tuhan atas apapun Tuhan yang telah Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Anugerah-Mu sungguh luar biasa kepada setiap kami Tuhan. Sehingga pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama bersukacita, memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani-Mu di pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh melayani Raja di atas segala raja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau boleh disukakan Tuhan dengan pelayanan kami Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Sehingga melalui penyembahan pujian kami Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau juga akan memberikan hikmat Tuhan kepada anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga firman apa yang akan disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga kami saat kami datang Tuhan beda dengan saat kami pulang Tuhan, kami mempunyai kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah pagi ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin.
satu-satunya Allah yang dapat diandalkan. Amin. Woo! Setiap kami hadir Tuhan, kami mau deklarasikan Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Ini pujian kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kaulah satu-satunya, Kau sumber segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kami yakin, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Mari angkat kedua tanganmu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Dengan sungguh katakan. Kaulah alasan untukku hidup, hanya Kaulah alasan. Katakan lagi. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Kaulah alasan. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atas Perdengarkan pada Tuhan imanmu. takkan sama. Mari datang pada Dia. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama.
Apapun situasi kita hari ini, kita hanya perlu Yesus. Amin. Ketika kita izinkan Dia ambil alih seluruh kehidupan kita, membuka ruang hati kita untuk Dia, Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Saya mengajak kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
artinya hidup kami tanpa Engkau Tuhan. Siapalah kami kalau kami gak punya Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Hidup kami jadi berharga karena kami punya Engkau. Kami jadi punya identitas karena kami kenal Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu buat setiap kami yang ada di ruangan ini. Buat semua orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang gak pernah gagal buat kami semua. Terima kasih untuk tuntunan-Mu yang selalu datang tepat waktu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sehingga kami punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Bapa. Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Sampaikan sejelas-jelasnya Tuhan. Buka setiap hati, buka setiap pikiran Tuhan. Biar apapun yang hamba ucapkan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi menjadi sebuah hikmat marifat Tuhan Yesus. Hamba-Mu gak punya kemampuan, hamba-Mu bukan siapa-siapa, hamba gak cukup pintar. Tapi Roh Kudus, Engkau pendidik dan pengajar segala sesuatu. Ajar kami semua satu persatu Bapa, agar kami bertemu dengan kebenaran pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kepada kami apa yang dunia tidak sanggup berikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Boleh beri apresiasi buat tim worship kita. Saya nggak bisa berkata-kata kalau udah lagunya kayak tadi udah. Wow. Dan lucunya pas banget sama apa yang mau saya sampaikan. Dari tadi saya duduk di situ sambil mikir lagu apa ya yang nanti setelah saya selesai sharing, saya pengen satu lagu yang mewakili seluruh apa yang saya mau sharing pagi hari ini. Ternyata lagunya tepat sekali. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat tim worship. Thank you so much. Buat yang belum kenal, selamat pagi, nama saya Beril Kumahua. Jumpa lagi di gereja ini untuk yang ketiga kali, keempat kalau dihitung retret ya. Udah 4 kali bertemu. Seneng banget saya bisa ada di sini lagi. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita bukan tentang siapa yang bicara di depan, tapi kita selalu bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bukan pendeta, belum ditahbiskan, tapi saya percaya setiap kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sampai sini aman semua? Oke, siap. Langsung aja, kebetulan saya melayani di sebuah gereja namanya Freedom Church di daerah Wahid Hashim di Jakarta Pusat. Dan tema kami bulan ini judulnya Creating Space. Nah, waktu saya diminta untuk sharing lagi di sini, saya lagi mikir apa yang cocok ya kayaknya. Tapi saya mau coba cari ayat lain, tapi ternyata kayak kenceng banget saya disuruh sharing tentang ini gitu. Kebetulan banget baru-baru minggu lalu saya sharing di gereja saya. Jadi hari ini saya akan sharing temanya Creating Space. Udah ada ya PowerPoint-nya ya? Siap. Oke. Creating Space atau bahasa Indonesianya menyediakan ruang, memberikan tempat. Dalam kehidupan kita, kehidupan yang serba sibuk, kehidupan yang serba padat, kadang-kadang kita lupa memberikan tempat, jangankan buat Tuhan, karena kita bahkan lupa buat beristirahat. Ya kan? Listrik naik, bensin naik, harga bahan pokok naik, wah pusing, bawahnya kerja, nanti dulu deh. Liburan nanti dulu, istirahat nanti dulu. Kalau bisa sehari 25 jam boleh gitu ya. Gimana kita mau create space buat Tuhan, kadang buat diri kita sendiri aja gak bisa, aduh Tuhan nanti dulu lah gitu ya. Nah, tapi satu yang saya senang banget waktu baca ayat ini, saya ambil dari Lukas 5 ayat 16, versi bahasa aslinya di NKJV bilang, di Luke 5 verse 16, boleh next slide? Yes, so he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. He himself often withdrew itu menarik diri, into the wilderness, ke tempat yang sepi, ke tempat yang wilderness itu sebenarnya bisa dibilang rimba, bisa dibilang yang tidak jelas. Pokoknya dia penyendiri basically itu. Nah versi bahasa Indonesia bilang, Lukas 5 ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini yang penting buat Yesus, ternyata. Dalam seluruh kehidupan pelayanannya, 3,5 tahun dia melayani, ternyata yang penting bagi Yesus bukan sekedar berkhotbah buat orang banyak, bukan sekedar membuat mujizat, bukan sekedar menyembuhkan orang, tapi yang paling penting bagi Yesus adalah saat teduhnya bersama dengan Bapa. Saat teduh bersama Bapa adalah bagian yang terpenting. Coba kita, ini mungkin nanti jadi agak masuknya ke ranah teologis yang agak berat ya, tapi saya coba pelan-pelan, saya coba sesimpel mungkin.
Yesus dalam keberadaannya sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia. Ya. Yesus waktu datang ke bumi dia bukan pura-pura jadi manusia. Beda ya. Jangan berpikir, oh Tuhan dia pura-pura jadi manusia, aduh pura-pura lapar, pura-pura sakit. Enggak, dia benar-benar manusia, 100% lapar, 100% kesakitan, 100% banyak pikiran, 100% dikecewakan sama teman-temannya yang janji mau setia sama dia. Jadi penderitaan kita hari ini, sebut deh penderitaan yang mana. Versinya aja yang beda, tapi dia udah alamin duluan semua. Nah, dalam segala keberadaannya, dalam segala apapun yang dia lakukan, tetap dia punya pilihan untuk mengambil waktu bersama Tuhan. Untuk saat teduh bersama Bapaknya. Gitu. Nah, yang dia pahami gini, segala kemampuan yang dia miliki, yang Yesus miliki, apakah itu berkhotbah, apakah itu mengajar, apakah itu menyembuhkan orang, apakah itu melakukan mujizat, semuanya datang dan mengalir dari keintiman yang ia miliki bersama Bapa. Waktu ia bersaat-saat teduh dengan Bapa. Gitu. Jadi kemampuan Yesus untuk berkhotbah, dia untuk mengajar, menyembuhkan orang, semua semata-mata karena dia take time untuk bersaat teduh. Sehingga alirannya deras, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kayak mungkin kalau Bapak Ibu Saudara udah gak zaman sih, tapi kipas angin deh, kipas angin. Kalau sekarang kan AC ya. Kalau kipas angin kalau dia tercolok di listrik, nyalahin sampai paling kenceng tuh kenceng dia putarannya. Begitu kita cabut listriknya, masih muter sih. Tapi tinggal sisa, dikit lagi ujungnya berhenti juga. Itu kipas angin. Nah, saya coba analogikan seperti itu. Kalau kita selalu stay connected sama Tuhan, kita selalu tercolok sama sumbernya, alirannya deras Bapak Ibu Saudara. Kencang terus, kipasnya kencang terus. Kita gak punya kesempatan buat menjadi lelah, kita gak punya kesempatan buat menjadi kehilangan tenaga, drain out. Karena kita selalu sediakan waktu untuk tercolok sama sumbernya, connected sama Tuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh, coba kita lihat konteks cerita dari ayat ini ya. Kalau saya baca ayat, kalau kita cuma baca segitu kan kita gak ngerti konteksnya apa. Ya. Tapi kalau kita baca di Lukas 5, kita mulai dari ayat yang 13 gitu. Ini tuh cerita tentang Yesus lagi menyembuhkan orang kusta. Ya. Dibilang ini, ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu, nah ini nih saya suka banget. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga. Dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jadi gini, Yesus habis melakukan mujizat, seorang kusta disembuhkan, tapi dia info ke orangnya, gak usah kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau saya di posisi Yesus nih, saya sembuhin orang kusta, saya bikin KKR besoknya langsung. Kalau perlu sore itu juga kita organize, panggil yang lain semua datang ke sini, kita sembuhkan semuanya gitu. Yesus enggak. Di ayat 15 malah, yang penting apa buat dia? Pergilah, perlihatkan pada imam. Gitu. Di ayat, boleh balik tadi ayat 14-nya, sorry. Dibilang, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu. Jadi gini, pada masa itu, pada masa kehidupan orang Yahudi, bahkan di zaman Yesus hidup, orang kusta tuh kastanya paling rendah, Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, begitu kita kena penyakit, orang Yahudi nganggapnya simple, dosa. Kaitannya dosa. Oh sakit pusing, oh dosanya dikit. Sakit perut 2 hari, dosanya lebih banyak gitu. Kusta, wow udah mentok, dosa lo mentok gitu. Terkutuklah engkau, itu orang kusta. Jadi gini, mereka tuh sangat dijauhi, bahkan gak dianggap sama society, sama komunitas, sama kehidupan masyarakat tuh gak dianggap mereka. Kasta paling rendah. Dan gini, mereka bahkan boleh dirajam batu. Orang kusta berani masuk ke kota, pintu kota Yerusalem, berani masuk, bisa ditimpukin batu, keluar lo. Karena dianggap najis, dianggap gak layak. Serendah itu orang kusta. Mereka dianggap layak, dianggap tidak layak, dianggap najis, dianggap orang terkutuk dan berdosa. Nah coba saya bawa Bapak Ibu sekarang ke pola pikirnya si orang kusta ya. Si orang kusta yang disembuhkan sama Yesus. Gini, waktu dia didapatkan diagnosa bahwa dia berpenyakit kusta, proses kematiannya itu lama.
Lama banget. Orang bisa hidup dengan kusta tuh bisa 20 tahun, 25 tahun, bisa. Tapi kematian secara sosial langsung terjadi saat itu juga. Once dia dapat diagnose kusta, udah dia nggak dianggap sama society, udah dianggap seorang yang diasingkan, dianggap nggak layak. Dan ya mungkin Bapak Ibu tahu ya tentang penyakit kusta udah tahu ya. Kesian banget kan mereka nggak ngerasain sakit sampai tiba-tiba bagian tubuhnya bisa putus, bisa jatuh gitu aja, mereka nggak ngerasain, mereka nggak bisa rasain. Gitu itu menyedihkan banget sih kalau saya baca. Dan gini, proses kehidupan orang kusta di sana jarang banget orang kusta sembuh. Bahkan di era Yesus hidup, terakhir kali ada orang kusta sembuh tuh zamannya Nabi Elisha. Setelah itu sekian ratus tahun gak pernah lagi ada orang kusta disembuhkan. Nah kalau kita baca di Imamat 14 tuh ada peraturannya. Imamat 14 bilang, kalau hukum orang sakit kusta, kalau sampai dia sembuh, dia harus dibawa kepada imam. Ada di Imamat 14 ayat 2 sampai, saya nggak tulis di situ. Tapi di Imamat 14 ayat 2 sampai 4 bilang, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang sakit kusta pada hari pentahbirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Jadi keluar dari society ya. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang ditahir diambilkan 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram. Jadi ada proses-proses yang harus dilakukan oleh imam. Makanya yang dilakukan sama Yesus yang paling penting adalah apa? Nggak usah kasih tahu ke siapa-siapa. Lakukan yang paling penting dulu. Apa? Info ke imam kalau lo udah sembuh. Nah, boleh next slide. Kita baca di berikutnya, ayat berikutnya. Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ya udah pasti si orang kusta dong. Ya kan? Kan dia yang dibilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Tiba-tiba banyak yang tahu, ya udah pasti dia yang info. Nah ini yang saya mau coba bawa ke pemikirannya si orang kusta. Susah buat dia tidak menyatakan kebahagiaannya. Oke, gini, dia ditolak sama masyarakat bertahun-tahun. Dan gini, kalau ada orang boleh ditimpukin batu, disuruh keluar dari kota. Dan kalau mereka lagi di jalan, misalnya ada orang kusta lagi di jalan gini. Ada orang yang datang terlalu dekat. Tahu gak Bapak Ibu Saudara dia harus teriak apa? Najis. Dia harus info ke orang yang dekat sama, najis. Gua najis, jangan deket-deket. Teriakannya dia gitu, najis, najis, najis gitu. Jadi begitu ada orang datang, najis, orang tahu, oh orang kusta, jangan deket, jangan deket. Sekarang bayangkan, dia dibebaskan dari kenajisannya, dan dia sekarang gak perlu lagi teriak najis, tapi dia bisa bilang sehat, sembuh, suci. Saya ngeliat orang kusta kayak saya ngeliat diri saya sendiri. Sebelum saya ketemu Yesus, najis, gak layak. Tapi begitu saya ketemu Yesus, sembuh, sehat, pulih, penuh. Kita aja yang gak ngalamin kusta, kita ngeliat kehidupan kita sebelum Yesus aja, kita pengen kabarin ke semua orang kan. Satu-satunya motivasi saya berdiri di sini hari ini, bukan supaya saya kelihatan hebat bisa sharing firman Tuhan, enggak. Saya cuma pengen kasih tahu, kalau Yesus bisa tebus saya, dia juga bisa tebus Bapak Ibu Saudara. Saya sih orang kusta Bapak Ibu Saudara hari ini. Semakin saya ditahan, semakin gak bisa, saya harus kasih tahu ke orang-orang. Karena saya pengen orang-orang ngalamin Yesus kayak saya ngalamin Yesus. Gitu. Jadi bayangin, orang kusta ini dibilang jangan ngomong ke siapa-siapa, ya dia gak bisa tahan lah. Pasti ngomong lah, sembuh bos, sehat, gak najis lagi. Layak gue masuk kota, jangan timpukin batu ya, sehat nih. Gitu. Jadi dia susah buat menahan dirinya untuk gak ngomong. Tapi yang saya pengen lihat banget gini, berapa banyak dari kita yang punya kemampuan seperti Yesus. Waktu kita diberi spotlight, kita malah gak mau ambil. Kita malah mundur. Waktu kita dikasih platform, dikasih kesempatan untuk jadi lebih tinggi, kelihatan lebih hebat, kita malah enggak. Yang lain aja. Kalau saya sih ngaku saya nggak kayak gitu ya. Sebagai manusia kalau kita diberi kesempatan untuk tepok dada, wah kita tepok dada paling keras. Kayak orang Ambon yang beta nih, gitu. Beta nih, Ale tahu apa gitu. Nah, Yesus nggak kayak gitu. Di saat orang datang berbondong-bondong di ayat 15, kita baca di ayat 16 tadi kan, dia malah mengundurkan dirinya, dia malah pergi dan berdoa kalau kita baca di ayat 16 tadi.
Mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah pertanyaannya buat kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita? Apakah kita menyambut hal-hal yang membosankan, tanda kutip ya membosankan, masuk dalam ruangan, berdoa, tanya sama Tuhan. Do we embrace the boring thing? Prayer in solitude, berdoa dalam kesendirian. Atau kita lakukan yang exciting aja, live for the hype. Wah ada KKR kesembuhan di sana, datang rame-rame gitu. Wah ada worship night di sini, datang rame-rame, kita bikin kalau bisa yang paling heboh gitu. Atau kita lebih memilih untuk do the boring things. The boring things hal yang membosankan tapi penting. Kelihatannya membosankan tapi itu kekuatan dan power kita. Gitu. Nah, saya mau baca dari 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Ini versi bahasa Inggrisnya ya. Dibilang gini, and to make it your ambition to lead a quiet life, you should mind your own business and work with your hands just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders and so that you will not be dependent on anybody. Kalau saya pakai terjemahan bebasnya dibilang gini, jadikan itu ambisi pribadimu untuk hidup dalam kesunyian. Maksudnya gimana? Gini loh, hari-hari gini apapun yang kita lakukan semua demi konten. Zaman dulu kalau udah kelaparan, pesen gado-gado, ketoprak sama nasi goreng, datang, oke, selamat makan, Tuhan Yesus berkati, makasih Tuhan Yesus, makan. Sekarang kan enggak, begitu makan, bentar, jangan sentuh, foto dulu. Ya kan? Mau naik apa? Naik KRL juga foto, tangan lagi di KRL gitu. Naik MRT apalagi duduk foto kaca gitu. Semua demi konten. Kita nggak lagi hidup quiet life. Apalagi kalau kita punya pencapaian, wah, kalau bisa langsung jangan cuma satu RT dong. Kalau bisa kelurahan, kecamatan sampai wakil gubernur harus tahu, Pak, gitu. Saya kemarin berhasil lah. Itu pasti sesuatu yang pengen kita infokan ke semua orang. Tapi gini, Paulus malah bilang apa? Jadikan ambisi untuk hidup dalam kesunyian. Lakukan hal yang penting-penting aja. Kerjakan yang terbaik dengan tangan kita. Tapi gini, kehidupan keseharian kita memenangkan banyak orang. Supaya orang lihat kita bingung. Itu yang saya paling suka Bapak Ibu Saudara. Saya paling suka kalau orang di luar Kristus ngelihat saya terus bingung. Kok lu bisa sih? Oh saya paling suka tuh. Kok lu bisa sih Ber? Mau tahu jawabannya gitu. Mau tahu jawabannya. Yesus bro gitu. Karena iya gitu, kalau saya di dunia musik ya, pemain bass di Indonesia ini banyak banget yang jago-jago. Tapi kalau saya selalu masuk dibilang, wah Berry basis gini. Saya tuh gak pernah ambil kesempatan saya dulu gini, oh enggak lah, enggak. Tapi kalau sekarang gitu juga, cuman bedanya gini, mau tahu rahasianya gitu. Yesus bro. Gitu. Nah, waktu kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, dalam kesunyian, dalam hal yang terlihat boring, justru kita memenangkan banyak orang. Karena kehidupan keseharian kita yang lebih penting daripada sekedar pencapaian-pencapaian kita. Gitu. Lanjut ya. Yesus tuh paham banget apa yang disebut dengan ketenaran. Dia paham banget bahwa manusia itu rentan sama kesombongan. Manusia itu rentan akan perubahan karakter waktu apa yang diimpikan tercapai. Nah semakin terkenal Yesus, semakin ia menyadari kebutuhan buat saat teduh sama Bapa. Kalau saya di dunia musik nontonin banget, musisi yang baru-baru mulai naik nih biasanya, waduh mantep deh. Lagi di atas angin banget udah ngerasa dia yang punya dunia. Diajak ngobrol susah, diajak kolaborasi susah, udah biasa. Cuma saya nungguin aja kalau ada yang kayak gitu nih, bentar lagi jatuh nih biasanya kayak gitu. Karena firman Tuhan jelas kok, Amsal bilang apa? Pride comes before the fall, kesombongan mendahului kehancuran. Nah banyak banget, apalagi di dunia musik, awalnya asik nih. Lama-lama begitu makin terkenal, begitu punya nama, nyapa aja udah enggak gitu. Saya udah biasa tuh. Saya udah maju udah ngadep sana. Mesti dipanggil gitu. Bro, itu baru dia mau nengok. Itu biasa. Dan ketahuilah, saya juga dulu kayak gitu. Iya, saya ngomong kayak gini bukan buat saya, bukan buat orang lain. Saya juga dulu kayak gitu. Waktu saya baru mulai, ketika orang udah mulai menghargai saya siapa, saya mulai hitung-hitung. Ini kan yang dulu belagu sama gue gak mau lihat dia. Biar dia aja yang manggil gue. Itu, manusia banget deh gitu. Manusia tuh kecenderungannya kayak gitu. Dan Yesus menyadari bahwa ketenaran itu akan membuat dia terdistraksi dari purpose-nya. Ketenaran Yesus akan membuat dia terdistraksi dari purpose-nya dia ada di dunia. Karena purpose-nya Yesus ada di dunia cuma satu, menebus dosa manusia. Berkhotbah, mengajar, menyembuhkan orang, itu semua cuma fasilitas credentials-nya aja gitu.
Supaya orang yakin bahwa dia nabi dan Tuhan, bahwa dia segala-galanya, dia yang akan menebus, dia Mesias, dia perlu mempunyai semua mujizat-mujizat itu. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya dia kayu salib. Dan dia tahu semakin dia terkenal, semakin dia disuruh nyembuhin orang, terdistraksi dia dari purpose-nya. Gitu. Nah, kita baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Oh, yang tadi dulu boleh, sorry. Yes, ini dia. Gini, hati menentukan tujuan. Waktu hati bergeser, tujuan kita juga bisa bergeser. Kita mungkin udah mulai dengan bagus nih dengan hati. Tujuannya udah ke sana nih. Tapi once hati kita bergeser, tujuannya juga tanpa kita sadari bergeser. Kita mungkin nyampe ke sana, tapi sebenarnya itu bukan purpose yang kita mau. Bukan yang, bahkan gini, bukan cuma yang kita mau, yang Tuhan kehendaki. Karena sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita biasanya berhubungan erat sama purpose kita. Berhubungan erat sama tujuan kita. Nah, di Filipi 2 ayat 5 sampai 8, masih aman semua? Mulai ngantuk, mulai capek, lelah, mau stretching dikit boleh? Oke. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus dalam segala keberadaannya sebagai 100% Tuhan, 100% manusia, tapi memberi kita contoh untuk tetap bergantung sama Bapa. Itu yang harus kita taruh pikiran dan perasaan di dalam dia. Dalam rupa Allah loh, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sementara kita kalau pride kesenggol dikit, biasanya langsung, lo gak tahu gue siapa? Gitu kan. Lo gak tahu gue gitu. Seringkali kita kayak gitu, kenapa? Karena kita merasa itu sesuatu yang harus kita pertahankan. Yesus enggak. Dan harusnya sebagai pengikut Kristus, kita meletakkan pikiran kita dan perasaan kita ke apa yang Kristus kerjakan. Dia bukan cuma jadi Tuhan buat kita, bukan cuma jadi penebus kita, tapi dia juga jadi model terbaik buat kita. Contoh yang terbaik. Mazmur 145 ayat 18 bilang gini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Wah, dapet tuh, udah mau dateng. Sorry, tuh kan, saya aja gampang terdistraksi kan denger bunyinya, wah gitu. Sorry. Oke. Gini, Yesus menarik diri untuk bersaat teduh, bukan hanya karena dia harus menghindari keramaian, bukan hanya supaya nggak ada distraksi, tapi dia jadi contoh juga buat kita di tengah segala kesibukan kita, saat teduh sama Bapa masih harus jadi prioritas dan menjadi sebuah bentuk kesetiaan, sesuatu yang konsisten. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara kehidupan doanya seperti apa, kehidupan saat teduhnya seperti apa, tapi saya percaya banget bahwa kehidupan spiritual kita tuh sesuai dengan manusia kita secara pribadi juga. Contoh ya, saya tuh bukan tipe orang yang kalau doa masuk kamar, kunci pintu, nangis. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Tapi kalau saya bangun pagi, the first thing that I do, yang pertama kali saya lakukan adalah buka firman Tuhan. Itu dulu nomor 1. Dan saya lakukan itu dengan sengaja. Saya kalau misalnya Bapak Ibu Saudara punya apps di iPhone ya, ada namanya YouVersion, di Android juga ada sih YouVersion. Itu andalan banget buat saya, karena kalau saya bangun pagi, nomor 1 saya harus buka dulu ayat hari ini. Tapi dari situ saya nggak cuma buka ayat itu, saya akan kembangkan dari situ, gue pernah baca ini di mana ya gitu. Saya akan coba cari ayat yang relate, dan tanpa sadar saya sudah menghabiskan 15 menit sampai setengah jam untuk ngebedah ayat-ayat yang saya buka tadi gitu. Nah itu konsistensi yang saya lakukan. Tapi di luar itu, kalau saya bangun pagi, rumah saya di Cinere, saya suka jalan pagi gitu. Saya jalan pagi aja, pokoknya 30 menit jalan kaki. Begitu saya jalan pagi, nah itu tuh momen terbaik saya buat ngobrol sama Tuhan. Bersaat teduhnya saya sambil jalan. Jadi saya sebenarnya jalan tapi otomatis gitu ya, kayak autopilot gitu. Karena saya sebenarnya nggak terlalu ngeliatin, ada kubangan, ada apa enggak, saya nggak terlalu fokus di situ. Saya lebih fokus kayak Tuhan, tahun ini gue mesti ngapain ya? Tuhan, waktu itu saya punya masalah ini, saya harus gimana nyelesainnya ya? Itu yang saya lakuin ketika saya jalan pagi. Nah, ada juga yang bilang, saya bersaat teduh waktu saya naik mobil. Nah, saya agak gak terlalu menyarankan tuh ya. Bersaat teduh saat naik mobil tuh saya agak gak menyarankan tuh. Karena butuh konsentrasi yang lebih tinggi buat naik mobil. Cuma saya percaya gini, Tuhan bicara dengan kita dengan caranya sendiri.
Karena Tuhan mengenal setiap kita dan dia tahu cara ngomong sama kita. Berapa banyak di sini yang punya anak lebih dari satu? Banyak yang punya anak. Beda kan setiap anak pasti kelakuannya? Bapaknya sama, ibunya sama, lahirnya tapi beda kelakuannya. Yang ini kalau diajak ngomong gak bisa dikasarin, yang ini mesti baik. Yang ini bisa dikasarin baru ngerti, yang ini enggak gitu. Nah sama kayak gitu karena kita anaknya Bapak ngomong sama kita dengan cara yang berbeda-beda. Karena dia tahu, oh si Berry ini doyan mikir anaknya, berarti gue mesti kasih yang mikir gitu. Kalau sama yang lain mungkin, oh si ini keras kepala nih, biarin aja kejeduk dulu baru ntar dia ngerti gitu. Bapak tahu banget apa yang harus dia lakukan sama kita. Bapak kenal banget sama kita. Itu yang mesti kita percaya. Nah, Mazmur 16 ayat 11 bilang gini. Next slide boleh? Oke, ya benar. Yesus memberi contoh buat kita bahwa kepenuhan dan sukacita sepenuhnya hanya ada di dalam keintiman bersama Bapa. Mazmur 16 ayat 11 bilang gini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Tapi gimana caranya dia mau ngasih tahu sama kita kalau kita gak pernah bangun hubungan sama dia? Iya kan? Saya kasih contoh mungkin Bapak Pendeta di sini dan Bapak dan Ibu Gembala. Kalau kalian punya waktu buat ngobrol, kalian akan ngerti visi yang mereka mau untuk gereja ini. Kalau saya contohnya waktu saya pelayanan di gereja saya duduk dulu sama leader saya, sama lead pastor saya duduk, saya ngobrol. Dari situ saya jadi tahu, oh plan lo buat gereja ini, visi lo adalah ini. Dan itu yang membuat saya mau, oke, let's go, kita jalan ke sana bareng-bareng, gue ikut sama lo. Karena saya punya waktu buat ngobrol sama dia. Nah seringkali kita datang ke Tuhan, kita kayak bawa proposal Bapak Ibu Saudara. Saya kan di dunia musik, kalau kita mau bikin acara kita bawa proposal kan ke sponsor kan. Pak ini saya ada acara ini mendatangkan engagementnya sekian orang, followersnya segini, nanti Bapak bisa dapat exposure, proposal, tolong Pak disupport, oh ya siap disupport gitu. Nah kadang-kadang kehidupan kita sama Tuhan kita kayak gitu, kita kayak bawa proposal. Tuhan jadi gini, rencana saya di perusahaan saya yang baru ini, saya mau kerja selama 5 tahun aja, habis itu saya pengen bisnis sendiri Tuhan. Jadi dari 5 tahun itu saya punya modal, nanti modal itu saya akan buka usaha sendiri, dari situ saya akan memberkati banyak orang, nama Tuhan dimuliakan, Tuhan berkati dong. Itu kita gitu. Saya juga gitu dulu, Tuhan saya mau bikin album pertama, nanti dari album pertama itu mudah-mudahan saya diberkati. Saya pokoknya pengen album itu memberkati banyak orang, saya turus keliling Indonesia, Tuhan berkati ya. Habis itu kalau Tuhan gak berkati, kok Tuhan gitu sih? Gak berkati apa yang saya, ini kan buat Tuhan. Terus Tuhan bilang, bukan itu rencananya buat lu. Saya puji Tuhan menyadari itu 9 tahun lalu. Oh ternyata gak gitu konsepnya. Tuhan punya rencana buat kita karena dia equip kita, dia siapkan kita untuk memenuhi rencananya dia. Dan untuk kita tahu rencananya dia buat hidup kita mesti bangun hubungan sama dia. Kalau enggak ya gak bisa dong bos. Jalan sendiri kita kayak jalan masing-masing gitu. Nah gini, waktu kita intim sama Bapa, kita menyediakan ruang buat dia untuk berkarya dalam hidup kita. Dan waktu kita intim sama Bapa, kita memberikan kesempatan buat dia untuk menuntun kita kepada jalan kehidupan dan masuk dalam rancangannya dia. Mau gak kita dipimpin? Mau gak kita nyediain ruang buat dia? Mau gak kita bangun keintiman sama dia? Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya di COC. Tapi waktu kita di jalan, waktu kita di rumah, waktu kita di tempat kerja, di tempat studi, dimanapun, kita bangun keintiman sama dia. Nah, boleh next slide? Ya. Yeah. Kan musisi, jadi saya paling gampang nyontoinnya pakai ini. Kelihatan semua ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang pernah lihat? Not Balok, wah musisi banget jawabannya. Berbanggalah sama tim worship kalian, mereka tahu. Oke, itu yang di tengah namanya kunci G ya, atau kalau kita bilangnya treble clef. Jadi kalau di notasi garis-garis itu menentukan nadanya dari situ tuh. Nah yang sebelah sana itu not 1/4. Yang ada benderanya itu not 1/8. Aman ya? Bahasa Inggrisnya quarter note atau note 1/4. Kalau yang 1/8 sebelah sini 8 note atau note 1/8. Oke, next. Kalau ini, ada yang pernah lihat? Ragu. Res, musisi lagi yang tahu. Wah benar. Orang kalau lihat ini dikira gambar topi. Ini bukan keris Bapak Ibu Saudara, bukan. Saya nggak lagi promo tentang kehidupan di Ponorogo, nggak ada hubungannya. Ini namanya rest sign atau tanda istirahat di dunia musik. Yang sebelah sana yang bentuknya kayak topi itu half note rest. Jadi
bukan half note sorry, half bar rest. Jadi 2 ketuk, istirahatnya 2 ketuk. Yang sebelah sini quarter rest, yang kayak keris itu quarter rest atau istirahat seperempat. Di dalam dunia musik, banyak orang berpikir bahwa kehebatan itu waktu kita bisa mainin nada sebanyak-banyaknya. Padahal salah satu yang terpenting dalam musik itu ada di rest atau istirahat. Itu ada contoh not balok ya. Ini kalau kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 1. Nah itu karena ada tanda itu gak dimainin tuh ketukan satunya. Gak ada yang bunyi. Baru bunyi di berikutnya not 1/16. 1, 2, 3, 4, 1. Tarata, tarata, ta. Rest lagi. Ulang ya. Ini kayak belajar musik ya. Ulang ya. 1, 2, 3, 4, 1. Para pa. Ada yang tahu lagu apa? All my life you have been faithful. Nulis not baloknya kayak gini. Kita nyanyi, kita pikir kita cuma nyanyi mangap aja. Padahal ternyata ada restnya di depan, ada restnya di belakang. Dalam kehidupan itu, gak semuanya tentang bunyi. Gak semuanya tentang bersuara, gak semuanya tentang bikin sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi most of the time yang menentukan kehidupan dan produktivitas kita justru ada waktu kita rest dan memberi space buat Tuhan. Bukan tentang berbuat sebanyak-banyaknya, lakukan yang kita bisa, dorong sana dorong sini, enggak. Waktu kita rest, kita kasih kesempatan buat Bapa berkarya dalam hidup kita. Dalam dunia musik waktu kita rest, kita memberi ruang, memberi space buat instrumen lain untuk berkreasi dan bersinar. Gak mungkin pemain piano dua-duanya bunyiin yang sama terus-terusan, terus pemain gitar juga sama, berantem mereka yang ada. Pemain drum harus bunyiin sesuatu, pemain bass ikutin kicknya, pemain gitar mainin yang lain, baru mereka jadi sebuah kesatuan musik yang benar. Nah dalam hidup kita, dalam hidup kerohanian kita, waktu kita rest, kita create space buat Roh Kudus bekerja. Memberi ruang buat Tuhan berkarya lebih banyak dalam kehidupan kita. Make that space dengan sengaja. Berikan ruangnya secara intentional. Dan Yesus seringkali menyendiri, ambil waktu dengan Bapa, itu bagian penting buat hidupnya dia. Sama kayak pelayanannya, sama kayak mujizatnya, sama kayak apapun yang dilakukan, create space buat dia, menyendiri sama Bapa, itu lebih penting lagi. Waktu banyak kerumunan datang sama dia justru pengen isolasi diri untuk bisa mendekat kepada Bapa. Strategi Yesus ini harus jadi model buat kita. Harus kita contoh. Supaya kita ngerti, oh ini kayaknya udah waktunya gue rest nih. Capek, lelah, drain. Waktunya rest, waktunya ketemu sama Tuhan. Waktunya ambil waktu untuk bangun intiman, hubungan keintiman sama dia. Oh, susah banget ya. Oke, yang berikutnya. Saya coba cek di perjanjian baru, di Injil. Ternyata ada 8 kali waktu Yesus mengasingkan diri. Sama yang tadi 9, sama Lukas 5 ayat 16. Ya basically sebenarnya cerita yang sama sih beberapa. Tapi secara total ada 8 yang lain. Yang pertama, persiapan waktu memulai pelayanan dan dia dicobai di padang gurun. Ada di Markus 1 ayat 12. Nanti di search aja sendiri, boleh kalau mau difoto nanti biar bisa dicek ya. Setelah hari yang melelahkan melayani orang sakit, itu yang kedua. Yang ketiga, setiap saat kerumunan berusaha mendatangi dia, Yesus memutuskan untuk tinggal di luar di tempat yang sepi. Markus 1 ayat 45. Yang keempat, persiapan untuk khotbah di bukit. Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Kan khotbah di bukit ya, the famous khotbah di bukit. Blessed are the poor, diberkatilah orang miskin karena dia akan mempunyai kerajaan surga segala macam. Itu sebelum dia melakukan itu semua, dia take rest, create space, bangun keintiman sama Tuhan. Yang kelima, setelah mendapat kabar bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal, Yesus nggak datang ke mahkamah itu terus demo sama murid-murid, enggak, dia ya udah take time buat rest, merenungkan lagi, create space lagi. Yang keenam, sebelum memberi makan 5.000 orang di Markus 6. The famous 5.000 orang sisa 12 bakul, 5 roti 2 ikan itu, sebelum dia melakukan itu, dia create space. Yang ketujuh, setelah memberi makan 5.000 orang. Jadi bayangin 5.000 orang udah makan 12 bakul, dia enggak betani, enggak. Balik lagi, doa lagi. Create space lagi. Ambil waktu lagi sama Tuhan, sama Bapa. Berikutnya. Dikit lagi ya Bapak Ibu Saudara, gak panjang kok, tinggal sisa 10 menit paling. 3 alasan buat kita create space. Yang pertama, menyatu dengan sang sumber, kayak saya bilang tadi, kayak kipas angin ya.
Yang kedua, menemukan potensi-potensi kita sesuai dengan kehendaknya dan ergon kita. Kayaknya saya beberapa waktu yang lalu di sini saya sempat share tentang ergon. Ergon itu artinya good works. Ada salah satu ayatnya di Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik, nah itu perbuatanmu yang baik, good works, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Good works, ergon. Ada juga di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, good works, ergon. Nah pekerjaan baik itu bukan cuma memberi makan orang lapar, kasih sedekah orang miskin, bawa anak yatim piatu pergi ke, enggak, bukan, perbuatan baiknya bukan yang kayak gitu. Yang dimaksud dengan ergon tuh gini, waktu kita diciptakan di bumi ini, Tuhan punya rencana dan kita hidup untuk memenuhi rencana itu yang dinamakan ergon atau good works. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti iseng di rumah baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 28. Adam Hawanya belum diciptain kan? Rencananya udah ada kan? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita agar mereka menguasai bumi bla 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 bla. Belum diciptain manusia, baru setelah itu manusia diciptain. Terus baru dia disuruh memenuhi rencana. Nah sama seperti itu, sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan sudah punya rencana buat setiap kita. Dan kita di-equip, dipersiapkan untuk memenuhi rencana itu, dan cuma kita yang bisa memenuhi rencana itu. Itu yang namanya ergon atau good works. Nggak akan ketemu kalau kita nggak bangun keintiman sama dia, kalau kita nggak create space. Kalau kita create space, semakin dekat kita sama good works. Dan saya kasih tahu ya, good works itu nggak bicara tentang umur. Nggak ada kata terlambat, saya kan udah tua. Enggak. Tuhan kita nggak kayak gitu. Dia belum selesai sama Bapak Ibu Saudara. Dan dia nggak akan pernah selesai sama Bapak Ibu Saudara. Dia punya rencana di setiap musim kehidupanmu. Kita boleh gagal di musim kemarin, dia akan bikin kita berhasil di musim ini. Selama kita mau bangun keintiman sama dia. Yang ketiga yang paling penting dari semua. Creating space itu mempersiapkan diri untuk wilderness di masa yang akan datang. Suka atau tidak suka, wilderness itu akan datang. Wilderness itu gini, waktu kita ditinggalin sama semua orang. Waktu semua orang yang kita pikir temen, circle terbaik kita, inner circle, pergi ninggalin kita. Kenapa? Karena kita coba jalanin rencana Tuhan, mereka gak ngerti. Saya ngomong kayak gini karena saya tahu rasanya. Saya udah ngalamin ditinggalin temen. Temen yang katanya paling baik bakal sama saya, pokoknya kita sampai ujung, ternyata enggak. Dulu saya sakit hati, tapi sekarang saya ngerti. Dari situ Tuhan mendidik saya untuk mengandalkan dia dan bukan mengandalkan pertemanan saya. Yang ngeri gini Bapak Ibu Saudara, pernah dengar istilah ini gak? Support system, anak muda biasanya nih tahu. Support system, aduh thank you banget lu udah jadi support system gue. Gitu. Support system itu gak selalu baik. Karena support system tuh harusnya bukan sekedar memberi support. Karena kalau memberi support, lu salah juga lu tetap disupport. Itu teman yang gak benar menurut saya. Teman yang baik, waktu dia salah kita kasih tahu, lu salah bro, itu nggak sesuai kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau support system, ya nggak apa-apa lah, kan dia teman, yang penting kan anaknya tetap baik, ya kan? Nah itu berbahaya banget menurut saya. Waktu kita bangun keintiman sama Tuhan, kita akan siap menghadapi wilderness yang akan datang. Kita akan siap kesepian, karena kita biasa sepi sama Tuhan. Kita akan biasa sendirian, karena kita biasa sendirian sama Tuhan. Yang paling penting gini, udah cukup kok ada Bapa. Sama kayak Yesus kan. 12 murid ngintilin dia tuh. Di luar itu ada 500 murid, 5.000. Kemana tuh 5.000? Waktu Yesus disalib. Coba pertanyaan saya itu aja. Saya curiga dari 5.000 itu ada di situ tuh. Salibkan dia, ada tuh. Di antara orang-orang yang lagi teriak salibkan dia, itu yang dapat makan tuh 5.000 tuh. Saya yakin banget. Karena kan segitu aja populasinya pada masa itu. Jadi mereka-mereka yang nyalipin dia, ya mereka-mereka yang dikasih makan juga bisa jadi gitu loh. Petrus yang malam sebelumnya potong kuping prajurit dengan alasan pokoknya gue bela Yesus selama-lamanya. Begitu Yesus disalib, puff, gone. Menyangkal, ngutuk lagi, mending cuma menyangkal. Gak tahu wah dia siapa gitu. Kalau cuma gitu dikatain lagi, siapa tuh orang gitu. Akan ada masanya kita ditinggalin sama orang-orang kita sayang. Akan ada masanya orang gak ngerti apa yang lagi kita jalanin. Dan kalau kita nggak bangun space keintiman sama Tuhan, kita nggak siap menghadapinya sendirian. Makanya buat saya penting buat kita bangun keintiman sama Tuhan, supaya kita nggak pernah takut ngerasa sendirian.
Karena kita tahu ada Bapa yang selalu sama kita. Saya mau tutup dengan satu ayat ini. Dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Boleh tim musik kalau balik ke sini, coba kita mainin lagu yang tadi lagi. Apa judulnya tadi? Yesus pagan, boleh dibunyikan, boleh piano-piano biar manis banget. Oke. Saya mau Bapak Ibu nanti nyanyiin lagu ini lagi, tapi sebelum itu saya baca satu ayat ini. Ini Matius 11 ayat 28 pasti udah tahu semua kan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, ya kan? Sering banget baca ayat ini kan. Nah, versi bahasa Inggrisnya buat saya keren banget karena dibilang gini. Are you tired? Apakah kamu capek? Apakah kamu lelah? Ini versi The Message by the way. Dibilang gini, worn out, kecapean banget abis-abisan. Burn out on religion, udah capek ngejalanin kehidupan ritual agama. Come to me, Yesus bilang. Datang padaku. Get away with me and you will recover your life. Pergi sama aku, ambil waktu sama aku, dan kamu akan menemukan kembali hidup kamu. I'll show you how to take a real rest. Aku akan tunjukin kamu gimana cara istirahat yang sebenar-benarnya. Walk with me and work with me. Jalan sama aku dan bekerja juga sama aku. Watch how I do it. Tonton cara saya bikinnya. Tonton cara saya ngelakuinnya. Learn the unforced rhythms of grace. Pelajari betapa kasih karunia itu gak pernah maksa. Kita gak pernah dipaksa. Kamu harus supaya aku, enggak. Tuhan sudah sayang sebelum kita sayang sama dia. Pelayananmu gak akan bikin Yesus tambah sayang sama kamu. Bikin kamu tambah sayang sama Yesus. Dia bilang gini, learn the unforced rhythms of grace. Saya gak pernah paksa. Kalau kamu mau deket sama saya, ngomongnya apa? Aku mau Yesus. Sama kayak Yesus tadi jawab orang kusta, aku mau sembuhin kamu. Harusnya kita punya hubungan yang sama. Aku mau Tuhan lebih dekat. Aku mau Tuhan ikut jalannya Tuhan. Terus dia bilang gini, I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Saya gak akan taruh beban yang terlalu berat dan nyakitin buat kamu. Keep company with me. Terus sama aku. And you will learn to live freely and lightly. Teruslah bersama Yesus dan kita akan mempelajari hidup dalam kemerdekaan dan hidup yang ringan. Kenapa ringan? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Dia yang membuat kita jadi mampu. Dia yang gandeng tangan kita karena dia tahu kita gak bisa hidup di luar dia. Kadang-kadang kita pikir kita mampu hidup di luar dia. Kenyataannya gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita diciptakan untuk selalu bangun hubungan sama Yesus. Kita diciptakan untuk selalu sadar bahwa dia yang paling penting dalam kehidupan kita. Esensi kehidupan rohani bukan kegiatan. Bukan mau hari Minggu di sini berapa kali ibadah, mau ikut semuanya, bukan. Mau retret tiap bulan, enggak, bukan itu. Tapi bangun kehidupan kerohanian. Yang Bapak dan Ibu Gembala lakukan di sini membawa kalian mendekat sama Tuhan. Supaya bangun hubungan kayak mereka bangun hubungan sama Tuhan. Sama kayak Yesus bangun hubungan sama Bapaknya. Dan saya percaya hari ini kalau kita ambil keputusannya, hidup kita akan berubah. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara yang merasa kayaknya udah waktunya deh gue perbaiki kehidupan rohani gue. Ini tandanya hari ini Bapak Ibu Saudara. Ayat ini hari ini, apa yang saya share hari ini bukan karena saya pinter, enggak. Tapi karena Roh Kudus yang reveal buat kita semua. Roh Kudus yang memberikan pewahyuan buat kita semua. Saya yakin dan percaya Christ Oikos Church akan mampu menjadi dampak di luar sana. Menjadi contoh, menjadi orang-orang yang membawa space di hadapan Tuhan. Saya mau undang singers buat balik lagi. Gimana kita nyanyikan lagi lagu-lagu ini sama-sama. Karena anugerahmu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini
Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu yang gak pernah berakhir buat kami. Pegang tangan kami terus Tuhan, kami gak mampu hidup di luar kasih-Nya Tuhan. Segala kemampuan kami, segala kehebatan kami, hanya karena Yesus yang hebat yang ada di dalam kami. Kami menyerah Tuhan di hadapan-Mu, kami berserah di hadapan-Mu. Kami taruh semua hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Bapa biar kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Tuhan, hamba percaya bahwa pada pagi hari ini banyak orang diubahkan di Christ Oikos Church. Gereja ini akan menjadi gereja yang menyala-nyala di dalam dunia yang gelap. Di daerah sini bahkan lebih dari area ini. Hamba percaya orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang diurapi, sudah dilayakkan dan dikuduskan. Mereka akan terus bawa kabar baik kemanapun mereka ditempatkan. Mereka akan jadi contoh orang-orang yang bergaul dengan Tuhan seperti Henokh. Hamba berdoa Tuhan, rumah ini, gereja ini menjadi rumah buat banyak orang. Banyak orang yang perlu dipulihkan. Banyak orang yang perlu ketemu dengan kasih karunia. Banyak orang yang perlu ketemu dengan purpose-nya. Hamba berdoa Tuhan, pagi hari ini Tuhan, jiwa-jiwa yang diubahkan ini rindu Tuhan untuk mengubahkan orang lain. Biar orang lain melihat Yesus seperti kami melihat Yesus. Hari ini kami katakan Tuhan, kami bukan hanya mau bertumbuh dan bertambah Tuhan, tapi kami mau Tuhan menjadi bagian dari perbesaran kerajaan sorga Tuhan. Bukan tentang soal gereja apa, tapi soal Tuhan yang dikenal oleh semua orang. Utus kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami siap jadi saksi buat firman kebenaran-Mu Tuhan. Hamba lepaskan berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera buat semua yang ada di ruangan ini. Hamba panggil utara, timur, selatan, laut untuk datang di sini Bapak. Semua berkat-berkat kemarifan dari Tuhan Allah Tuhan ada di dalam tempat ini. Mereka semua diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Terima kasih Pastor Bari yang sudah memberkati kita semua. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, apakah ada yang baru pertama kali hadir hari ini? Boleh lambaikan tangan. Oke, ya, Ibu Evi boleh memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami merasa terberkati ya Tuhan dengan firman-Mu ini ya Bapak. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan selalu memimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Bapa sebagai penolong kami dalam kehidupan kami. Kau pakai ya Tuhan Yesus anak-Mu, hamba-Mu ini Pak Beri ya Tuhan, dalam setiap pelayanannya dimanapun ia melayani ya Tuhan. Tuhan memberkati, berikan hikmat-Mu yang bertambah-tambah ya Bapa, dan anugerah-Mu selalu menyertainya ya Bapa, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati istrinya, juga anak-anaknya ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan memberkati mereka, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan Tuhan. Biarkanlah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapa. Dan berkat-Mu ya Tuhan Yesus, persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Sehingga gereja-Mu ya Tuhan semakin bertumbuh dan bertambah ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Apapun yang kami perlukan, biar Engkau yang menyediakannya ya Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan dan doakan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segenap langkah kami tertuju
silakan duduk sebentar lagi. Ada pertemuan gabungan Komsel, Oikos Agape, El Shaddai, dan Maranatha di ruang ibadah jam 11 sampai selesai. Ya, jadi jangan pulang dulu. Silakan, ada pengumuman. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bro Berry. Sudah memberkati luar biasa pada pagi hari ini, memberkati jemaat tempat ini. Kalau anak muda bilang gini, Khotbah lu tuh gue banget. Kalau anak muda bilang begitu. Visi misi jemaat kita adalah menjadi keluarga Kristus yang bersaksi. Artinya apa? Ketika di luar sana, kita ini yang sering kali saya katakan, kita ini harus menjadi alat peraganya Kristus. Seperti tadi khotbah Bro Berry kan. Setiap orang melihat kita, itu melihat Kristus dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Tadi disampaikan dengan luar biasa. Satu, kita harus terkoneksi dengan Tuhan, terus menerus. Sering saya sampaikan juga bahwa ini adalah bait Roh Kudus, Roh Allah. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita ada di hadirat Allah. Terus terkoneksi ketika kita nyetir, ketika kita bekerja, ketika kita berjalan kaki seperti itu, terus terkoneksi. Pertama itu terkoneksi terus, tidak boleh putus itu. Yang kedua, kalau untuk ingin memiliki waktu yang khusus, harus mendisiplinkan diri. Saya memulai mendisiplinkan diri ketika anak-anak saya masih SD. Pernah saya sampaikan, setiap jam 4 pagi, anak-anak bangun pagi, saya ajak nyanyi. Dan itu menjadi kehidupan saya sampai dengan hari ini. Makanya kenapa saya jam 4 pasti share renungan, jam 4 pagi saya share renungan. Karena memang itu kehidupan saya dari anak-anak masih SD itu. Itu menjadi kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ingin memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan, ruang yang spesial, disiplinkan dirimu, paksa dirimu. Nanti kalau udah menjadi kehidupan, mau ada alarm, gak ada alarm, sebelum jam 4 lu pasti bangun. Karena alarm surga itu bunyi di dalam hati kita. Ngun, bangun. Maka kita memiliki hubungannya intim dengan Tuhan. Seperti yang Bro Berry tadi sampaikan, waduh luar biasa. Sehingga ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kita menjalani tidak sendiri, tetapi di dalam kontrolnya Tuhan. Dan tentunya di dalam kekuatan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita itu semua selaras dengan surga. Amin saudaraku. Sehingga tadi dikatakan bertumbuh dan bertambah. Ketika hubungan intim kita dengan Tuhan bertumbuh, ketaatan kita kepada Tuhan bertumbuh. Kita kehidupan rohani kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tuhan berjanji, Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk dipercayakan, untuk tumbuh bersama dengan kita di tempat ini. Sehingga ketika nanti kita bertumbuh bersama, bertumbuh makin banyak ibadah kedua, ketiga ya bro ya. Itu bukan oleh karena kita, tetapi Tuhan yang mempercayakan itu untuk menjadi keluarga tempat ini. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Mari kita bangun. Ya, oh ada pengumuman, oke. Ayo sambung. Oke. Duduk lagi, untung belum saya suruh berdiri. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya perwakilan dari guru sekolah minggu ingin mengumumkan ada acara One Fine Day untuk anak-anak sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 22 Juni. Ya. Jadi kita akan melaksanakan acara One Fine Day yang temanya Loving God, Loving Others. Kita akan bermain bersama, kita memuji Tuhan dan kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan acara ini. Jadi jangan lupa mendaftarkan anak-anak kalian untuk di acara ini. Oh 25. Anak-anak om tante. Satu anaknya diperkenakan biaya 25.000 karena kita akan menyediakan konsumsi juga. Oke, terima kasih.
Terima kasih Bro Berry atas pelayanan di tempat ini. Jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, di minggu ketiga bulan Juli kita memperingati Father's Day, Hari Ayah Internasional. Dari para anak ada persembahan video untuk para ayah tercinta. Silakan ditampilkan. Bapak itu baik orangnya. Nah terus kalau misalkan lagi jalan-jalan diajak, kalau misalkan lagi jalan jauh, kalau capek Papa bisa gendong. Saya bersama bapak saya tuh dulu waktu kecil diajak nonton burung di teater. Mancing, jadi kayak ada momen antara anak dan papa gitu. Di mobil, basah-basahan, ketawa, kalau lagi ngobrol, ya ketawa juga. Sama papa yang pasti pas mood papa lagi bagus ya, kayak sering bercanda sama papa. Terus sekarang pun manggil papaku tuh sekarang panggilannya Aseng, kan sayang jadi Aseng, seng sini seng gitu, biasanya gitu. Waktu aku kecil, waktu aku lagi sakit, aku dimasakin telur gitu, telur kukus. Terus pas udah dimasakin, telur kukusnya jatuh ke perut aku, akhirnya sampai sekarang masih ada bekasnya. Terus yang kedua, aku suka masak bareng sama papi. Kalau dulu selalu nemenin papi pergi kemana, pulangnya selalu dibeliin mainan. Kalau aku minta, papi selalu beliin walaupun papi nggak ada uang. Terus kalau sekarang, puji Tuhannya, kita bisa bercanda-bercanda bareng walaupun aku sama papi nggak akur-akur banget. Tapi aku udah seneng kok. Kecilan aku diajak ke kebun binatang Surabaya. Di sono banyak pertunjukan, tentunya dengan hewan-hewan. Ada pertunjukan dari hewan orangutan, terus orangutannya itu dia bisa manggil-manggil pengunjungnya dengan cara kayak bersiul gitu. Ketika aku memancing bersama dengan papa dan mendapatkan ikan bersama. Mancing ikan bareng papaku waktu aku masih kecil. Berenang di puncak. Apa ada di jimbang yang di balik? Waktu itu waktu masih kecil pernah diajak ke Anyer pergi, terus kita quality time bareng satu keluarga, terus habis itu kita nginep ke hotel, terus main ke pantai, berenang gitu ya, pokoknya sampai sore. Terus papi ngajakin aku pokoknya main terus di pantai gitu, jadi aku main bareng sama papi, surfing gitu-gitulah segala macam. Waktu papa kerja di Bali, itu sempat sekeluarga berlibur ke Bali. Bisa pergi jalan-jalan, bisa ngelakuin apapun bareng sama papa sama keluarga. Karena buat aku luangin waktu bareng papa dan keluarga itu lebih dari cukup sih. Temani mempelajari sebuah lagu. Di saat itu, Papa membantuku mempelajari dan menghafalkan lirik lagu tersebut. Kadang kami tertawa bersama dan bercanda. Aku pergi ke bioskop sama papa aku. Ketika papa saya ikut pergi berlibur, karena papa saya biasanya sibuk bekerja. Bapak Ibu, saya juga mau membagikan ada momen yang saya ingat dari papa saya waktu saya kecil umur 5 tahun juga. Saya paling suka kalau papa saya ajak saya keliling kota. Saya naik di mobil di Vespanya, papa dulu bawa Vespa.
kita dibawa ke pelabuhan, cuma ngeliat ferry lewat udah bahagia banget gitu. Saya bangga sama papa saya. Saya berharap saya bisa jadi orang tua seperti papa saya. Dari anak-anak ada persembahan bingkisan cenderamata untuk papa-papa tercinta, papa-papa hebat di gereja ini. Silakan dibagikan. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu. Patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan. Dalam waktuku beranjak dewasa, jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Andaikan detik itu kan bergulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku. Yang usahakan kasih dan sayangmu, untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati bintangnya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Jadi Tahura ya, Taharu maksudnya. Ayo bagi berdiri kita. Haleluya. Bapak di surga, sungguh aku bersyukur kepada Bapak. Hadir di tempat ini,
sukacitamu memenuhi hati setiap kami Tuhan. Kekenyangan rohani Kau berikan kepada setiap kami. Biarlah rasa haus dan lapar itu terus ada dalam hati kami Tuhan. Lapar dan haus akan Engkau terus menerus Tuhan Yesus, supaya kami terus rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau dan kuasa-Mu, pengurapan-Mu, hikmat-Mu mengalir di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup seperti Bapa, seperti Tuhan Yesus, seperti kehendak Bapa. Sementara Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami, dan kami sebelumnya kami berdoa untuk saudara kami Berry dan keluarga dan the team. Kalau setelah ini akan berjalan ke Solo, ada pelayanan yang Engkau siapkan, ladang pelayanan yang Engkau siapkan Tuhan, hamba berdoa. Setiap kendaraan yang ditumpanginya, malaikat Tuhan yang menataknya Tuhan. Sehingga seluruh rombongan sampai di Solo dengan tidak kurang satu apapun. Dan yang terpenting Tuhan, pengurapan-Mu turun atas Berry secara pribadi dan seluruh tim Tuhan. Sehingga ketika di sana, apapun yang dikerjakan, itu menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Di sana orang boleh dipulihkan kembali rohaninya Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengar akan terpicu cintanya, rindunya akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati pelayanannya anakmu ini, berkati keluarganya, berkati anaknya si JJ juga Tuhan. Berkati seluruh apapun yang dikerjakan, yang Kau percayakan kepada dia Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan akhiri ibadah kami, dan setelah ini kami akan bersama-sama juga menikmati sukacita dengan makanan minuman yang tersedia. Tuhan sucikan, kuduskan, berkati Tuhan. Tantangan yang memberi, yang mengerjakannya berkati dengan berkali-kali lipat ya Tuhan. Supaya makanan menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, dan kami siap terus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan jemaat kasih Tuhan, ibadah sudah selesai, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus akan terus mengalir dan memberikan kepekaan demi kepekaan, akan memberikan pimpinan kita menjadi taat kepada Dia, sehingga seluruh hidupmu dan hidupku tidak pernah melenceng dari kehendak dan rencana Tuhan, dan kita semua memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Segala kemuliaan bagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.